pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMP Kristen 2. Bertemu lagi pada ibadah akhir pekan Jumat 16 Juli 2021. Sebelum memulai peribadahan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami sama-sama bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa mengikuti ibadah pada akhir pekan ini. Sebentar kami akan melakukan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati yang bersih dan pikiran yang bersih untuk bisa menerima firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita mendengarkan salah satu pujian dari teman kalian. Selamat mendengarkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Iren. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembacaan dan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena di awal tahun pelajaran ini kami masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun ajaran yang baru, dan kami mengawali tahun pembelajaran baru ini dengan membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami semua, biarlah kami boleh membaca dan merenungkannya dengan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal.
melainkan di atas kaki Dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai renungan ini, saya mau bertanya dulu sama kalian semua. Siapa yang tidak kenal dengan coklat? Pasti semua tahu apa itu coklat. Apalagi yang namanya coklat Silver Queen. Ini saya punya 2 coklat. Siapa yang tidak suka dengan coklat ini? Anak-anak kecil saja suka. Orang dewasa juga suka. Lansia juga suka. Pasti kalian semua suka. Saya juga suka. Bapak Ibu guru juga pasti suka. Pak Ian, Pak Ian, Makasih ya Bu Irin. Wah, terima kasih. Sama-sama. Ini anak-anak, itu bukti Bapak Ibu guru juga suka dengan coklat. Saya juga suka dengan coklat. Nah, tadi adalah coklat Silver Queen yang saya bagi. Kalian tahu sejarah coklat Silver Queen? Nanti kalian searching dalam Google ya. Bagaimana sejarah berdirinya coklat Silver Queen. Coklat Silver Queen pemiliknya adalah bernama Chuang. Coklat Silver Queen ini ada di Garut, di Indonesia. Semua orang menyukai coklat ini. Apalagi coklat ini di dalamnya ada kacang metik yang membuat rasa itu tambah nikmat. Anak-anak, kenapa coklat Silver Queen ini begitu terkenal? Salah satunya adalah karena pemilik coklat itu tidak pernah memecat karyawan. Kalau bukan karena satu, karyawan itu mencuri, kedua, karyawan itu meninggal. Jadi Pak Chuan itu tidak pernah memecat karyawannya, kecuali karyawan itu mencuri atau meninggal dunia. Nah anak-anak, pembacaan kita pada hari ini tentang garam dan terang mau mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita harus menjadi garam dan terang. Kita tahu fungsi garam, fungsi terang. Kalian semua pasti tahu apa itu garam. Garam itu memberi rasa kepada makanan atau masakan yang kita masak. Kalau kita memasak air putih, kita masukkan garam, pasti ada rasanya. Yang air putih itu tadinya biasa saja rasanya, ketika kita masukkan garam, pasti jadi asin. Atau kepada makanan, masakan yang kita masak. Mama, ibu kalian yang sedang masak di dapur, coba tanya. Kalau mereka memasak memakai garam, kalau mereka tidak memakai garam, pasti masakan itu akan hambar rasanya, tidak ada rasa. Tetapi ketika garam dimasukkan dalam masakan itu, maka masakan itu akan menjadi makanan yang mempunyai rasa enak, lezat. Begitu juga dengan terang. Ketika di rumah kita mati lampu, ada kegelapan, dan kita mencari terang lewat apa? Senter, lilin yang kita nyalakan.
ketika senter dan lilin kita nyalakan, maka ruangan atau sekitar kita, rumah kita pasti terang. Itulah fungsi garam dan terang. Nah, kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberi rasa dan bisa dilihat oleh banyak orang. Sekalipun pandemi ini membuat kita jenuh, membuat kita bosan, tapi kita harus memberi rasa yang baik. Kita juga harus bisa dilihat banyak orang. Memasuki tahun ajaran yang baru, mari kita memberi hidup kita memiliki rasa dan bisa memberi terang bagi banyak orang. Seperti tadi firman Tuhan pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi saya bacakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi kehidupan kita harus memberi terang sehingga bisa dilihat oleh banyak orang dan Bapa kita, Tuhan kita dimuliakan oleh karena perbuatan baik. Jadi mari memasuki tahun ajaran yang baru, kita harus memiliki semangat yang baru. Kita juga harus memberi rasa supaya orang melihat bahwa perbuatan kita itu baik dan banyak orang memuliakan nama Tuhan, termasuk kita memuliakan banyak orang. Contoh tadi, pemilik coklat Silver Queen Pak Cuan. Kenapa coklatnya bisa terkenal sampai sekarang? Bahkan anak-anak sampai orang tua pun yang sudah lanjut usia tahu yang namanya coklat Silver Queen. Sukses, mereka berhasil. Karena apa? Dalam perusahaan mereka, mereka juga mau memberikan kebaikan kepada semua karyawan yang bekerja. Mereka memberi kebaikan, mereka memberi perhatian, mereka tidak memecat orang dengan sembarangan. Kecuali karyawan itu mencuri dan meninggal. Mari kita juga dalam hidup kita, untuk kita mencapai sebuah kesuksesan, mari kita juga memberi rasa, memberi terang, supaya orang melihat perbuatan baik kita. Nama Tuhan dimuliakan. Semangat anak-anak, semangat memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kesehatan yang sejati, yang sumbernya dari Dia. Amin. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur Tuhan kami datang kepadamu karena Engkau begitu baik. Engkau mengizinkan kami untuk kembali ada di tahun pelajaran yang baru ini. Kami berterima kasih Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang masih ada saat ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki tahun pelajaran yang baru. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap terus bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami boleh memberi rasa, bahkan kami boleh melakukan yang baik, sehingga banyak orang boleh memuliakan nama Tuhan lewat setiap kami. Kami sebagai
Bapak Ibu guru, karyawan, pekarya. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk tetap terus semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dunia pendidikan ini. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dengan semangat juang yang tinggi, semangat belajar yang mereka miliki, agar sungguh mereka boleh mengikuti pembelajaran sekalipun secara online, tetap dengan sukacita dan bertanggung jawab. Tuhan juga memberkati setiap orang tua murid kami dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Tuhan berikan mereka damai, sejahtera, dan sukacita yang daripadamu, sehingga ketika mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap bersyukur hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan mereka berkat rezeki yang secukupnya, terutama kesehatan, agar kami tetap terus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk Yayasan Pendidikan Ebenezer yang ada di tengah-tengah kota Salatiga. Kami tetap terus diberi kesempatan untuk memberitakan Injil lewat dunia pendidikan dengan unit-unit kerja yang ada di dalamnya, dari TK, SD Kristen 3, SD Kristen 4, dan kami SMP Kristen 2. Tuhan berkati kami semua, juga pengurus yayasan. Tuhan berkati agar apa yang kami lakukan sungguh untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena sakit atau karena terpapar virus corona, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka, agar mereka juga tetap kembali hidup, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Aparatur Negara, TNI, Polri, Polisi, dan ABRI, bahkan seluruh tim medis, dokter, suster, perawat. Di tengah-tengah wabah virus corona saat ini Tuhan, mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus berada di garda ke depan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan, kepandaian, bahkan berkat rezeki yang secukupnya, dan juga kesehatan, agar ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengawali tahun ajaran baru ini dengan memohon, biarlah Tuhan tetap terus memberkati kami dengan semangat juang kami, agar kami bisa melalui hari-hari kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami. Kepada-Mu lah kami membawa doa-doa kami. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.